Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu ilmu pendidikan Islam, Bapak Imam Syafi'i. Yang saya hormati juga kepada rekan-rekanku sekalian kelas F Pendidikan Agama Islam. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita bisa melakukan Zoom meeting pada siang hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 12 Ilmu Pendidikan Agama Islam. Saya yang beranggotakan, saya sendiri Oki Junaidi sebagai moderator dan Eva Daniati Saputri. Di sini kami akan menjelaskan lembaga pendidikan Islam. Namun sebelum itu marilah ada baiknya kita memulai diskusi pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam secara etimologi, lembaga adalah asal suatu acuan, suatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Adapun pengertian lembaga secara etimologi dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Langgulung, bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi, dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Kelompok manusia yang terdiri dari individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah masjid, sekolah, kutab, dan sebagainya. Lembaga pendidikan Islam menurut Hasbullah yaitu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses kebudayaan. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari masyarakat atau bangsa. Untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Eva Daniati Saputri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam dilihat dari aspek sebagai asasnya. Islam yang serba tetap dan tidak boleh berubah dan tidak mungkin berubah adalah sebagai berikut. Yang A, rukun iman adalah asas ajaran dan amal Islam. Yang B, ikrar, keyakinan atau pengucapan dua kalimat syahadat adalah lembaga pernyataan. Yang C, yaitu taharoh, lembaga penyucian. Yang D, yaitu sholat, lembaga utama agama. Zakat, lembaga pemberian wajib. Puasa, lembaga menahan diri. Haji, lembaga kunjungan ke Baitullah. Ihsan, lembaga membaiki. Ikhlas, lembaga yang menjadikan amal agama. Takwa, lembaga menjadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lembaga yang dapat berubah karena perubahan norma-norma adalah sebagai berikut. Ijtihad, lembaga berpikir. Fikih, lembaga putusan tentang hukum yang dilakukan dengan metode ijtihad. Akhlak, lembaga nilai-nilai tingkah laku perbuatan. Lembaga pergaulan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pengetahuan dan teknik, lembaga seni, dan lembaga negara.
Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam ada 3 macam, yaitu lembaga pendidikan Islam informal, lembaga pendidikan Islam formal, sekolah atau madrasah, dan lembaga pendidikan Islam non-formal atau masyarakat. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam lembaga pendidikan Islam informal atau keluarga. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usroh dan nas. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga juga dapat diperboleh lewat persusuan dan kemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam disyaratkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam formal, sekolah atau madrasah, yaitu Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal atau nama lain yang disesuaikan dengan organisasi pendirinya. Madrasah Ibtidaiyah MI atau Sekolah Dasar Islam SDI. Madrasah Sanawiyah MTS Sekolah Menengah Pertama Islam atau SMPI atau nama-nama lain yang setingkat dengan pendidikan ini, seperti Madrasah Muallimin Muallimat atau MMA atau Madrasah Muallimin Atas MMA. Perguruan tinggi antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam STAI, Institut Agama Islam Negeri, Universitas Islam Negeri, atau lembaga sejenis milik yayasan atau organisasi keislaman seperti sekolah tinggi, universitas, atau institut swasta milik organisasi atau yayasan tertentu. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam non-formal adalah masjid, musola, langgar, surau, dan lain-lain. Madrasah diniyah yang tidak mengikuti ketetapan resmi, majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, dan lain-lain, kursus-kursus keislaman, badan pembinaan rohani, dan badan-badan konsultasi keagamaan, musabaqah tilawatil Al-Quran. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, demikianlah tadi materi yang disampaikan. Akan sedikit kami simpulkan. Baik, dari materi tadi akan saya sedikit simpulkan. Satu, lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dua, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tiga, lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai pengembangan jasmani, akal, emosi, rohani, dan akhlak manusia dan peserta didiknya. Empat, lembaga pendidikan Islam dilihat dari aspek sebagai asasnya terbagi dua, yakni yang tidak berubah dan yang berubah. Dan juga jenis-jenis lembaga pendidikan Islam ada tiga, yaitu lingkungan keluarga atau informal, lingkungan sekolah atau formal, dan lingkungan masyarakat non-formal. Itulah tadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.